Pernah perhatiin nggak? Hampir di setiap institusi hukum ada patung perempuan bawa timbangan dan juga pedang dengan mata yang tertutup rapat-rapat. Kalau kalian cari tahu, ini namanya Lady Justicia, simbol keadilan yang buta dan enggak pandang bulu. Tapi sadar nggak? Kalau selama ini kita mungkin salah mengartikannya. Jauh di abad ke-15, penutup mata itu sama sekali bukan simbol kehormatan. Itu adalah sebuah karikatur atau sebuah ejekan, yang artinya hukum itu buta, gampang diakali, dan sering kali salah tangkap. Biasanya ketika mendengar kata mitologi, pikiran kita otomatis ditarik ke puncak gunung Olympus, membayangkan kilatan petir Zeus atau intrik keluarga para dewa yang seolah tak ada habisnya. Tapi biarkan dulu buku-buku dongeng itu tertutup sejenak. Sosok di balik penutup mata ini membawa cerita yang jauh dari gemerlap khayalan Olympus. Kisahnya mungkin lebih sunyi, mungkin lebih gelap, dan lebih memukul realita kita hari ini. Karena pada akhirnya, ini bukanlah kisah tentang para dewa di langit, melainkan tragedi tentang bagaimana peradaban manusia perlahan-lahan membunuh keadilannya sendiri. Inilah kenapa keadilan di dunia kita sekarang ini sering banget bikin frustasi. Kita harus mundur jauh ke sebuah era yang disebut zaman emas. Waktu itu manusia belum butuh yang namanya pengacara, ruang sidang, atau hukum tertulis. Keadilan itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi sifat bawaan dari manusia. Di era ini ada sosok bernama Astraea, sang dewi keadilan yang asli. Dia nggak duduk di singgasana, tapi jalan bareng sama manusia. Dia ada di sana cuman buat mengingatkan kalau harmoni itu bisa dijaga tanpa perlu ngeluarin sebuah pedang. Tapi ya, namanya manusia, kedamaian itu pelan-pelan hancur waktu kita mulai kenal yang namanya kepemilikan. Manusia mulai menempa besi, awalnya buat alat tani, tapi lama-lama berubah menjadi sebuah senjata. Kita mulai bikin garis batas tanah, berebut kekuasaan, dan ngerasa berhak ngambil nyawa orang lain. Melihat manusia yang makin brutal, entitas-entitas yang menjaga bumi mulai muak. Mereka sadar kalau manusia ini udah nggak bisa diatur lagi. Satu persatu dari mereka angkat kaki ninggalin bumi, balik ke tempat yang lebih aman. Coba bayangin rasanya jadi satu-satunya orang yang masih peduli di saat semua orang sudah menyerah. Ketika penjaga atau dewa-dewa lain sudah pergi, Astraea milih buat tetap tinggal. Dia menjadi penjaga terakhir di bumi. Dia turun ke jalan, ke pasar, ke medan perang, berusaha ngingetin manusia buat balik lagi pakai hati nuraninya. Tapi suaranya ya kalah keras sama bunyi pedang, teriakan orang-orang yang serakah, dan dia pelan-pelan jadi sosok yang diasingkan. Kehadirannya cuma dianggap angin lalu sama mereka yang haus banget dengan kekuasaan. Pada akhirnya ada batas di mana harapan itu benar-benar habis. Astraea sadar bumi udah bukan tempat yang layak buat kebenaran. Dengan berat hati, dia akhirnya menyerah, terbang ke langit malam mengabdi menjadi rasi bintang Virgo. Pada saat itu timbangannya jatuh dan berubah menjadi rasi bintang Libra. Dia pergi dari bumi untuk selamanya. Dan disinilah sisi paling kelamnya. Sejak malam Astraea meninggalkan bumi, keadilan yang murni sebenarnya sudah mati.
Apa yang kita agung-agungkan hari ini, ruang sidang yang begitu megah, ketukan palu hakim yang begitu keras, tumpuk-tumpukan dari buku-buku pasal, sampai jeruji penjara, itu semua bukan keadilan. Itu cuma replika kosong, sebuah usaha putus asa dari manusia yang mencoba meniru sosok yang sudah lama meninggalkan kita sendirian di bumi.